Hai teman-teman, assalamualaikum. Kali ini saya bikin adonan roti sobek dan juga roti tawar. Kali ini saya pakai bahan tambahan SP ini. Ini nih dalamnya seperti ini teman-teman. Dan setelah saya adon, hasilnya tuh jadi seperti ini. Mulus, bagus, bagus banget adonannya. Nah, buat kalian yang penasaran setelah dipanggang hasilnya seperti apa, simak video ini sampai selesai ya. Nanti kita lihat dari awal pembuatannya seperti apa dan saya akan kasih lihat juga seperti apa hasilnya. Oke, jadi pertama-tama ini saya mau kayak biasa ya, timbang bahan-bahan dulu. Ini saya sudah siapin timbangan digital andalan saya. Ini timbangan digital dapur mereknya Kova, dijual di toko Goto Hardware, teman-teman. Goto Hardware ini tokonya di semua marketplace ada ya teman-teman, mulai dari Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, JD.ID, semuanya ada tokonya dan kalian bisa cari produk ini. Nanti linknya saya kasih di description box ya. Ini saya sudah timbang susu cair full cream. Kemudian di sini timbangannya saya nolkan lagi tadi, terus saya masukin gula pasir. Nih enaknya pakai timbangan digital itu kita bisa tambahin bahan dan timbangannya kita kembalikan ke nol lagi. Enak banget dipakainya teman-teman. Jadi tidak perlu timbang bahan satu wadah ya. Ini saya nolkan lagi, terus saya timbang ragi. Nah ini ragi yang saya pakai 11 gram di sini. Oke, ini sudah selesai timbang bahan yang 3 macam ini. Timbangan saya sisihkan dulu. Saya akan aduk bahan ini tadi, susu cair, full cream, gula pasir dan juga ragi. Raginya saya pakai ragi Saf instan, ini mereknya teman-teman ya. Banyak banget yang nanya, "Mbak pakai merek apa raginya?" Nah, ini saya kasih tahu ragi yang saya pakai mereknya Saf instan. Biasanya ada dijual di toko bahan kue, teman-teman cari aja. Oke, ini 3 bahan saya aduk dulu sampai gula pasirnya itu larut ya teman-teman, supaya nanti ketika kita mau ngaduk adonannya tuh gampang karena gulanya sudah kecampur. Ini di wadah saya sudah siapkan tepung terigu protein tinggi. Saya pakai cakra kembar emas. Ini sudah saya timbang teman-teman. Ini beratnya 600 gram. Dan sudah saya campur tadi sama 1/4 sendok teh garam ya teman-teman. Nah jadi ini terigu sama garam saya campur dulu. Kayak gini diaduk-aduk. Terus kita tuang cairan yang sudah dipersiapkan tadi. Tuang ke sini semuanya ya. Pastikan kalau ada gula pasir misalnya masih mengendap di bawah, itu juga kita masukin semuanya. Oke, ini sudah dituang semuanya. Sekarang kita akan menambahkan bahan berikutnya, yaitu telur ayam. Ini saya pakai 2 butir telur ayam utuh, kuning dan putihnya dipakai ya. Nah, baru di sini saya mau masukin SP. Ini pengemulsi gitu ya bacanya ya, atau emulsifier. Dalamnya seperti ini teman-teman. Biasanya ini dipakai buat bikin bolu-boluan atau cake. Sekarang ini akan kita coba pakai di dalam adonan roti ya, karena teman-teman banyak banget juga yang nanya kalau pakai SP itu rotinya kayak gimana. Nah ini akan saya kasih lihat ke teman-teman adonan roti yang menggunakan SP, dan kali ini adonan ini tidak kita mixer dan juga tidak diuleni ya teman-teman. Kita akan buktikan hasilnya tuh benar-benar empuk lembut atau tidak. Oke, ini SP nya saya campur dulu karena tadi dia masih bijian ya, supaya mudah kecampur, jadi saya cairkan kayak tadi. Nah terus ini saya aduk dulu pakai spatula. Ini spatula yang saya pakai juga dari Goto Hardware teman-teman. Enak banget spatulanya dipakai. Satu set tuh isinya 6 biji macam-macam ukuran dan juga ada kuasnya juga. Bahannya silikon, dia tahan panas sampai 230 derajat Celcius ya. Jadi kalau pakai itu tidak perlu khawatir tidak bakalan meleleh. Adonan sudah diaduk seperti ini.
Nah, kalau sudah kecampur seperti ini, sekarang kita tambahkan butter atau margarin. Di sini saya pakai 2 sendok makan ya, teman-teman. Kemudian ini akan kita aduk lagi sampai butternya kecampur merata sama bahan-bahan yang lainnya. Biar dia lebih kecampur merata, ini akan saya campur dengan menggunakan tangan bersih. Tapi tidak perlu diuleni sampai kalis elastis, tidak perlu dibanting-banting ya adonannya. Cukup diaduk-aduk aja sampai butternya ini kecampur sama bahan yang lainnya, itu sudah cukup. Nah, ini sudah kecampur teman-teman. Sudah cukup ya, kayak gini aja. Kita bulatkan adonannya. Terus adonan ini akan kita istirahatkan dulu selama 30 menit sampai 45 menit tergantung suhu di ruangan masing-masing ya. Kalau suhunya panas dia akan mengembang lebih cepat. Kalau lagi dingin kalian bisa perlu waktu di atas 45 menit, mungkin bisa sampai 65 menit. Tutupin pakai plastik wrap atau pakai serbet bersih. Udah deh, ditinggal aja 45 menit kalau kalian mau diamin di suhu ruang. Tapi ini bisa juga disimpan di kulkas selama 1 malam ya. Besoknya baru dikeluarin dari kulkas, boleh juga. Ini kalau saya pilih yang simpan di kulkas aja karena saya ngerjainnya sudah kesorean, jadi saya simpan di kulkas, besok paginya baru saya lanjutin lagi. Adonan di dalam rak kulkas dia tetap mengembang teman-teman. Nih coba kita lihat ya, dia sudah full sampai atas tuh, sampai ke atas plastiknya kan, padahal dia di raknya kulkas. Tapi tidak menjadikan adonannya jadi asam karena di dalam kulkas. Kalau kita simpannya di luar kulkas semalaman, biasanya adonannya bakalan bau asam. Jadi kalau kalian simpan di suhu ruang cukup 45 menit sampai 60 menit aja ya. Ini adonannya dia sudah kalis dengan sendirinya walaupun tidak kita mixer, tidak kita uleni. Adonannya jadi lembut banget. Nih, kelihatan kan adonannya kalis, bisa kita rentangkan tipis kayak gini dan dia tidak mudah sobek. Ini adonannya lengket, jadi kalau kalian ngeluarin dari wadah ini, tangan diolesin aja sama butter atau margarin atau sama minyak ya, supaya tidak lengket di tangan. Ini saya sudah siapin alas silikon matte dari Goto Hardware juga. Pokoknya andalan banget deh alat baking dari Goto Hardware. Belinya gampang, tinggal buka marketplace aja, Shopee atau Tokopedia atau yang lainnya, semuanya ada tokonya. Nah teman-teman, adonannya saya keluarkan seperti ini. Kita kepiskan ya, karena di dalamnya kan ada gasnya, ada udaranya di dalam. Kita kempis-kempiskan dulu kayak gini. Silikon matte-nya ini nih mudah banget dipakai teman-teman, mudah dibersihkan, terus dia juga tahan panas sampai 230 derajat Celcius ya. Dipakai buat alas ngerjain adonan kayak gini enak banget. Ukurannya ada 2 macam, ada yang 60 kali 30, 60 kali 40, dan yang satunya itu 40 kali 30 cm. Kalian tinggal pilih aja, harganya yang lebih kecil pastinya lebih murah. Oke, ini saya timbang-timbang dulu adonannya. Separohnya mau saya bikin jadi roti tawar dan separohnya mau saya bikin jadi roti sobek ya. Saya timbang, kayaknya untuk roti sobek per bijinya sekitar 35 gram, kayaknya cukup. Timbang dulu. Oke, supaya nanti besarnya ketika diloyang tuh, ketika dia matang tuh besarnya sama rata, jadi tingginya bagus gitu, rata semuanya. Kalau tidak ditimbang biasanya besarannya tuh beda-beda, ada yang agak besar, ada yang agak kecil, jadinya kurang bagus. Nah ini sudah selesai saya timbang. Terus kalau sudah dibagi-bagi, kita bulatkan ya adonannya satu persatu seperti ini sampai permukaannya tuh mulus ya, tidak bergerindil. Nah ini saya kerjakan sampai semuanya selesai. Terus kalau sudah selesai nanti tinggal disusun di loyang
Saya pakai loyang brownies ini 30 kali 10 kali 4 cm. Sudah saya oles pakai butter permukaan loyang. Kalau mau lebih bagus lagi dilapisin sama baking paper ya. Jadi pas matang tuh enak ngeluarinnya, tinggal diangkat aja. Kalau kayak gini tanpa baking paper nanti pas mau ngeluarin itu harus dibalik gitu. Kadang-kadang roti bisa rusak waktu kita ngeluarin. Kalau pakai baking paper lebih bagus lagi. Nah, ini saya susun adonannya di dalam loyang. Kayaknya ini loyangnya muat dimasukin adonan sampai 10 biji ya. Kita susun rapi seperti ini. Kenapa kayaknya? Karena ini nih loyangnya saya baru beli teman-teman, jadinya belum pernah pakai loyang ini. Nah, ini cukup nih, makanya tadi perkiraan dapat 10 di dalam satu loyang ini, ternyata benar. Oke, ini saya proofingnya, saya istirahatkannya di dalam oven yang mati ya kondisinya. Saya susun di dalam, terus ditutup ovennya. Sekarang saya mau lanjutin 1 biji adonan lagi. Nah, ini jadi dapat 2 loyang brownies yang ukuran 30 panjangnya ya, sama 1 loyang lagi, loyang roti tawar ukuran panjang 25, lebarnya 10. Ini sisa adonannya. Mau saya roll dulu ini adonannya supaya lebih bagus. Videonya saya cepatkan aja ya. Ini pokoknya dipipih-pipihkan, terus kita gulung. Nah, terus ini mau saya roll. Kita roll dulu memanjang, nanti baru di roll lagi dari atas ke bawah. Nah, kayak gini teman-teman. Sesuaikan sama ukuran loyang yang kita pakai ya. Dan ini sambil ditekan-tekan supaya dia rapat, tidak ada rongga di dalamnya. Kalau ada rongga biasanya jelek ketika matang tuh, pas kita iris-iris roti tawarnya bolong-bolong. Tuh karena ada rongga, jadinya dia bolong-bolong. Kita masukin ke dalam loyang roti tawar yang juga sudah diolesin sama butter. Lebih bagus lagi kalau kalian kasih baking paper ya. Ini saya tidak pakai karena baking paper saya habis, belum beli. Nah, sudah selesai. Sekarang ini juga saya mau masukin ke dalam oven yang mati tadi. Kita proofing di dalam oven mati selama 60 menitan ya. Nanti setelah 60 menit kita cek lagi. Nah, ini saya keluarkan dari oven setelah 45 menitan teman-teman. Adonannya sudah mengembang. Kenapa saya keluarin dari oven? Karena ovennya mau saya panaskan ya. Jadi adonannya wajib dikeluarin dulu dari ovennya. Tutupin sama serbet dulu sambil nungguin ovennya panas. Nah, oven sudah panas, adonan juga sudah semakin mengembang. Nih loyangnya sudah makin full. Sekarang ini sudah siap dipanggang. Tapi sebelum dipanggang permukaannya kita oles dulu sama susu cair ya, supaya nanti warnanya lebih bagus. Nah, kalau semuanya sudah diolesin sama susu cair, ini sudah siap untuk kita panggang. Saya taruh di rak yang paling bawah. Ini saya nyalain api atas bawah ya teman-teman, suhu 200 derajat Celcius atau sesuaikan sama oven masing-masing ya. Kita tungguin sampai dia matang atas dan bawahnya. Nah, ini sudah mulai matang atasnya, ini bawahnya juga kayaknya sudah matang juga nih. Sekarang langsung aja kita keluarin dari oven. Oles permukaannya dengan butter ya supaya lebih kinclong dan rasanya jadi tambah enak. Ini wangi banget. Sekarang kita keluarin dari loyang ya, dan kita dinginkan dulu karena ini mau dikasih sama topping. Nah, mari kita cek rotinya seperti apa. Wow, ternyata rotinya tetap empuk ini teman-teman, tanpa mixer, tanpa ulen, dan kita tambahin
SP tadi di adonannya ya. Benar-benar rotinya empuk banget ini. Tuh. Dipencet dia kembali ke bentuk semula. Roti sobeknya sukses. Sekarang kita keluarin yang roti tawarnya ya. Nih, keluarin dari loyangnya. Ini masih panas. Taruh di rak pendingin dan ini juga kita dinginkan dulu sebelum kita iris-iris roti tawarnya. Nah, ini roti sobeknya tadi teman-teman mulai dingin ya. Coba kita cek dulu. Tuh, roti sobeknya tetap empuk. Saya mau kasih topping dark cooking coklat di atas roti ini. Jadi nanti dia bakalan full coklat di atasnya ya, baru nanti mau saya taburin juga sama seres coklat. Enak banget. Ini dark cooking coklat saya lelehin di microwave aja sebentar, atau di tim juga bisa ya teman-teman. Terus langsung aja kita siram di atasnya roti seperti ini sampai full ya, semua permukaannya tertutupi sama coklat. Ini enak banget. Terus taburin sama seres atasnya. Sudah bisa langsung dinikmati atau mau didinginkan dulu juga bisa ya, sampai coklatnya itu agak dingin. Tuh kan tadi masih hangat ya. Sekarang kita cek roti tawarnya. Nih teman-teman, hasilnya roti tawarnya lembut juga, dibikin jadi roti tawar adonan ini. Recommended banget buat kalian cobain ya. Selamat mencoba, semoga kalian suka sama resep ini. Buat yang mau nanya, buat yang mau ngasih masukan, silahkan tulis di kolom komentar video ini ya. Tonton juga video-video lainnya yang ada di channel ini ya. Masih banyak video roti lainnya yang ada di sini. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Happy baking and thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.